Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanudrikuka fala tansa وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa hamana bi syari'atina bil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah pertama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bersama dengan menjalankan ibadah salat Id dan mendengarkan khutbah Idul Fitri untuk menyambut hari kemenangan. Setelah berperang melawan hawa nafsu dan hal-hal terlarang lainnya selama 1 bulan lamanya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan puasa Ramadan. 1 bulan penuh dalam Ramadan kita lakukan dengan amal-amal soleh. Dan tentunya hari ini kita berada di Id Mubarak, hari Jumat 20 Maret 2026, bertepatan 1 Syawal 1447 Hijriah. Dengan harapan tiada lain hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal-amal ibadah yang selama 1 bulan Ramadan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga ibadah kita, puasa kita, sholat kita, sedekah infak kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari yang mulia ini kita berada di Id Mubarak, kita sepatutnya berbahagia. Karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi amal ibadah di bulan Ramadan, insya Allah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala Ramadan dengan ibadah-ibadah, kualitas ibadah terbaik, dengan ketakwaan kita melebur dosa-dosa kita, sehingga di Ramadan yang lalu bahkan saat ini Allah melebur dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam hadisnya, "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menunaikan salat malam di bulan Ramadan karena iman penuh dengan harapan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, tentu kita bisa maknai bahwa Idul Fitri merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita di setelan awal kita. Bahkan ketika Ramadan yang lalu melebur dosa-dosa kita, saat ini kita kembali ke fitrah. Seperti ketika kita baru dilahirkan oleh ibunda kita. Idul Fitri menjadikan kita saling memaafkan antara sesamanya. Baik yang muda meminta maaf kepada yang tua, dan sebaliknya yang tua memberi maaf kepada yang muda. Sehingga nuansa Id Mubarak ini penuh rasa cinta, kasih sayang, kemenangan dalam mencapai kesucian perbuatan, akal, hati, dan nurani. Mari kita hilangkan rasa dengki kita, rasa iri kita, hasad, hasut kita, bahkan dendam di antara kita semuanya. Dengan datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian. Sebagaimana telah diuraikan di atas lalu, bagaimana kita harus menyikapi hari-hari setelah kita kembali kepada keadaan yang suci ini. Tentu marilah yang pertama kita hendak meneruskan dan menjaga keistiqomahan ibadah, kebaikan yang sudah dicapai selama Ramadan. Walaupun Ramadan telah usai, bukan berarti kebaikan ibadah berhenti. Tetapi jika harus mempertahankan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan, ibadah puasa sunnahnya, ibadah sholat malamnya, membaca Al-Qur'annya, bahkan sedekah infaknya, tetap kita lakukan dengan istiqomah. Karena bulan Ramadan merupakan bulannya ibadah, maka setelah Ramadan pun tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan setelah Ramadan yang perlu kita istiqomahi, bahkan perlu kita tingkatkan, yaitu salah satunya sholat 5 waktu kita. Jangan sampai saat bulan Ramadan gemar sholat berjamaah, tetapi usai Ramadan sholatnya tidak terpenuhi. Menganggap bahwa bulan ibadah hanya bulan Ramadan saja. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, qala Allahu azza wa jalla, iftaradtu ala ummatika khamsa sholatin wa indi ahdan annahu man hafadhu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata wa man lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi. Allah azza wa jalla berfirman, aku wajibkan bagi umatku sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga pada waktunya, aku akan masukkan ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis rawahu Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat jamaah diwajibkan juga dan tentunya memiliki sebuah keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Rasulullah SAW menyampaikan, sholatul jama'ata afdalu min sholatil fadda bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dan pahalanya sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Namun yang sangat-sangat disayangkan jamaah yang berbahagia, amalan sholat ini sering dilalaikan oleh sebagian umat Islam. Bahkan mungkin mulai raya Id ini, sebagian orang sudah meninggalkan sholatnya karena sibuk silaturahminya, karena sibuk dengan rekreasinya. Begitu juga seringkali kita lihat sebagian saudara kita karena kebiasaan bangun kesiangan,
dia meninggalkan sholat subuhnya begitu saja. Padahal sholat subuh inilah yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Laisa sholatun asqala alal munafikina minal fajri wal isya'i, walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau jabwan." Tidak ada sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik kecuali sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatangi walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ketika kewajiban ibadah terpenuhi, bahkan wajib kita terpenuhi, tentu maka kurang sunnahnya, maka tentu bagi orang yang beriman ada yang kurang. Maka ketika wajibnya sudah terpenuhi, sunnah-sunnahnya pun kita harus penuhi. Termasuk ketika nanti setelah Ramadan ini, wajibnya kita penuhi, sunnah-sunnahnya pun kita penuhi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, bahkan siapa yang mengikuti sunnahku itu termasuk umatku. Bahkan jamaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita beramal ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami, tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita laksanakan amalan-amalan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua tentunya, ketika Ramadan ini telah usai, maka kita menjaga agar tidak mengalami kebangkrutan dalam amal yang sudah kita raih selama Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Ketika Ramadan kita betul-betul tingkatkan ketakwaan kepada Allah, sholat kita baik, sedekah kita baik, infak kita baik, bahkan kita tunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, bahkan puasa kita sudah baik. Jangan sekali-kali menjadi orang yang bangkrut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang bangkrut adalah faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadha wa kadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'dama alaihi ufida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turihat finnar. Sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan dari sholatnya, kebaikan dari puasanya, zakatnya, bahkan sedekah infaknya. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh bahkan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta milik orang lain, menumpah darahkan orang lain, bahkan menyakiti, bahkan memukul orang lain. Maka kepadanya orang-orang yang ia salai dulu akan diberikan pahala amal kebaikan mereka, dan mereka yang lain tentunya akan diberikan amal-amal kebaikannya. Ketika amal baiknya itu habis, maka diambil dari kesalahan-kesalahannya. Dan itulah orang-orang yang menumpahkan darah, itulah orang yang mencemooh orang lain, itulah orang-orang yang memakan harta milik orang lain, maka akan dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan ketika usai Ramadan, bagaimana sikap kita. Ketika Ramadan, tentu kita menjaga amal soleh kita. Apakah pertanyaannya usai Ramadan ini kita tetap menjaga amal soleh kita, termasuk kita menjaga perkataan lisan kita? Banyak di antara ketika sudah usai Ramadan kembali pada setelan awalnya,
yang suka menggunjing orang lain, yang suka memfitnah orang lain, bahkan mencaci maki orang lain. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Maka dalam konteks ini tentunya kita sebagai orang yang beriman menjaga perkataan kita, menjaga segala amal ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Boleh jadi mereka yang mengolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita yang mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang diolok-olok. Maka disinilah jamaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merenungi bahwa usia Ramadan tetap kita jaga, sehingga amalan-amalan pundi-pundi pahala yang sudah terkumpul kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika sudah Ramadan usai, banyak di antara kita yang dengan sengaja memakan harta milik orang lain. Mencari harta merupakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia memenuhi kebutuhannya. Tetapi kembali, apalagi ketika kita orang yang beriman kepada Allah, meyakini Allah, rezeki Allah yang memberikan kepada kita, bahkan rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak akan tertukar oleh siapapun, bahkan orang lain. Maka menjadi keyakinan, jangan sampai kita mengambil harta yang bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi dan mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mari kita jaga, dan termasuk ketika usia Ramadan ini kita jangan sampai menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, bahkan membunuh orang lain. Sesama manusia sebenarnya kita adalah bersaudara yang harusnya saling menyayangi, saling menghormati, bahkan saling melindungi bila ada pihak lain yang mengganggunya. Karena itu jangan sampai seorang menganiaya orang lain, apalagi sampai membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa addalahu adaban 'alima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab besar baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia ternyata telah banyak orang-orang yang menjadi bangkrut, yang akan membuat mereka sangat menderita dalam kehidupannya di akhirat nanti. Hal ini karena menunjukkan betapa banyak manusia menganiaya manusia yang lainnya dengan menganiaya yang sangat kejam, bahkan tanpa sebab jelas, bahkan tanpa alasan. Maka marilah ketika kita beramal ibadah, kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah, hablu minallah dan hablu minannas, hubungan kepada sesama manusia. Sebagai seorang muslim yang diseru untuk melaksanakan ibadah puasa dan tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, sudah seharusnya kita bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan dengan kualitas-kualitas ibadah terbaiknya, dan menjaga jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Dan ketika sudah kita lakukan amalan-amalan kualitas,
maka kita jaga dengan istiqomah, kita jaga dengan tingkatan keistiqomahan dalam ibadah. Dan tentu betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita tentunya diproyeksikan menjadi orang-orang yang muttaqin, insan yang muttaqin, atau insan yang berkedudukan yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini kita tentu mengetahui apa yang Allah jelaskan kepada kita. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan seorang perempuan yaitu Sayyidatul Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia supaya saling mengenal, supaya saling tolong-menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongannya dengan keturunannya, dengan kepangkatannya atau kekayaannya. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjaga kualitas ibadah-ibadah terbaiknya. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan ini selalu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Kemudian orang yang bertakwa tidak hanya di dunia, namun lebih penting lagi kemuliaan di akhirat kelak. Orang andai kata hubud dunia, mencintai dunia, tetapi tidak mengimani Allah sedikit pun, itulah orang-orang yang rugi. Tetapi orang-orang yang mulia akan menjadikan dunia ini ad-dunya majra'atul akhirah, dunia tempat bercocok tanamnya akhirat. Maka orang yang beriman akan meyakini bahwa dunia ini adalah tempat beramal soleh dengan kualitas ketakwaan. Sedangkan akhirat adalah tempat untuk memanen segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Maka hanya insan-insan yang istiqomah, insan-insan yang bertakwa kepada Allah, maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada khutbah Id kali ini dan tentunya kepada jamaah sekalian, kita semuanya bertambah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bahkan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, usai Ramadan kita pun menjadi orang yang bertakwa. Ramadan kita istiqomah, bahkan setelah Ramadan kita pun istiqomah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, kalau andai kata kita menjadi orang yang istiqomah, di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kami mengimani Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dengan istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, jangan engkau sedih, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, karena Allah akan menjanjikan kepadamu, berikan kabar gembira, yaitu jannah, surga yang telah dijanjikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari
Kami mengajak selalu istiqomah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan biarkan pundi-pundi amalan yang sudah kita kumpulkan usai Ramadan ini hilang seketika. Bahkan kita tidak mendapatkan apapun yang sudah kita lakukan. Maka marilah mulai saat ini kita termenung, bahkan bermuhasabah diri. Bahkan mari kita saling memaafkan antar sesamanya. Mudah-mudahan orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa, orang yang ahli sedekah infak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu senantiasa tingkatkan ketakwaan kita, kualitas ibadah kita. Wajibnya kita lakukan, sunnahnya kita lakukan. Bahkan kita istiqomah, kita tingkatkan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini khatib menyampaikan sehingga menjadi muhasabah yang terbaik bagi kita, bahkan spirit yang terbagus, yang terbaik, memotivasi kita untuk beramal dengan syariat yang Allah tentukan kepada kita. Dan tentunya mari kita saling memaafkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di Id Mubarak ini kita kembali ke fitrah, kita kembali dalam kesucian, sehingga ketika fitrah, ketika suci, Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Dan tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita berjumpa kembali dengan mengisi ibadah-ibadah yang terbaiknya, baik itu sholat kita, baik itu sedekah infak kita maupun puasa kita, sehingga puasa tahun ini, puasa tahun depan itu lebih baik daripada puasa tahun ini. Mudah-mudahan Allah ridhai, Allah terima, dan Allah pertemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang. Mari jamaah yang berbahagia, kita angkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa baraka wa sallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Ya Allah, ya Rabbi, kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Terimalah segala apa yang kami lakukan selama Ramadan ini ya Allah. Bahkan sebelum Ramadan, bahkan usai Ramadan yang akan datang ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Jadikan Ramadan yang lalu melebur dosa-dosa kami. Jadikan Ramadan yang lalu sebagai metode Engkau mengabulkan segala apa yang kami minta. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bapak ibu guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, yang mendahului kami. Ampunilah ya Allah segala dosanya. Terimalah amal ibadahnya. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita yang kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan niat tulus kita Allah terima amal ibadah kita dan Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf dalam bertutur kata, mudah-mudahan yang menjadi spirit bagi kita, muhasabah bagi kita ketika mungkin kita yakini bahwa amal ibadah yang sudah kita lakukan ini akan menjadikan kemuliaan dunia akhirat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Perkataan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam,